terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan syukur bagimu ya Bapa di surga, atas segala cinta kasih Tuhan dalam hidup kami, yang menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Ya Bapa, kami mau melakukan segala kegiatan kami dalam satu hari ini. Karena itu sertai kami, dan biarlah firman-Mu ini yang mengantar kami untuk melakukan segala kegiatan kami. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 tertulis di kitab Yeremia pasal 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan, kami akan bacakan untuk kita. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik yang bisa kami ambil untuk renungan hari ini yaitu tentang tetaplah setia kepada Allah. Israel murtad kepada Tuhan karena mereka curang, sehingga mereka menjauh dari Tuhan. Kemurtadan mereka pada saat itu yaitu ketika mereka mengikuti dewa kesia-siaan, dan sampai akhirnya hidup mereka menjadi sia-sia. Ketika kita ketahui bahwa kesia-siaan di tengah-tengah kehidupan kita itu tidak berguna, seperti bangsa Israel pada saat itu, mereka murtad, mereka curang karena hidup mereka tidak setia. Sehingga mereka bertanya juga kepada Tuhan, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir? Di manakah Tuhan yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang penuh dengan liku-liku kehidupan? Mereka bertanya seperti itu ketika kehidupan mereka sia-sia dan kehidupan mereka curang di hadapan Tuhan. Tetapi ketika mereka boleh bertanya, di mana Tuhan itu? Maka pada saat itu juga mereka boleh mengetahui bahwa kehidupan mereka di dalam kegelapan, dan mungkin sekali mereka akan merasakan yaitu kehidupan yang kering dan yang tidak mendapat berkat. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Israel bertanya, di manakah Tuhan itu yang dulunya menuntun kita, yang dulunya memberikan kepada kita kehidupan? Hanya pertanyaan yang mereka lontarkan, tidak lagi mengingat bahwa Tuhan Allah pernah membawa bangsa Israel ke tanah yang subur. Mereka selalu bertanya di tengah-tengah kehidupan mereka, tetapi mereka tidak mengingat sesuatu hal yang baik yang diberikan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Sehingga pada hari ini Tuhan mengingatkan bangsa Israel, sekalipun engkau membenci atau sekalipun dirimu kau sucikan dari segala dosa, maka aku akan tetap mencintai dan akan tetap menjadi buah kesenangan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada saat itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu
Apapun yang kita pikirkan di tengah-tengah kehidupan kita, karena itu kita diingatkan supaya tetap murni beribadah kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang mereka mengikuti dewa kesia-siaan di tengah-tengah kehidupan mereka, dan mereka tetap berjalan di dalam kecurangan yang mereka lakukan. Ini mungkin juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Mungkin kita akan bertanya-tanya, di manakah Tuhan itu? Mungkin kita akan bertanya-tanya juga di tengah-tengah kehidupan kita, sampai kapan penderitaan yang kita hadapi? Sampai kapan juga ada penderitaan yang kita alami? Itu pertanyaan yang wajar jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi pada saat ini Allah membuat kita menjadi orang-orang yang terpilih di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Allah memilih kita menjadi pokok anggur pilihan di tengah-tengah hidup kita, menjadi benih yang murni di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi jangan berubah pilihan itu di tengah-tengah hidup kita. Jangan menjadi pohon berbau busuk. Jangan menjadi pohon anggur yang liat. Tetapi menjadi pohon anggur yang murni dan menjadi pohon pilihan di tengah-tengah kehidupan kita yang membawa kita keluar dari segala persoalan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan ada kepura-puraan di tengah-tengah hidup kita ketika kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ketika kita sudah menjadi pilihan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Kemudian Allah mengingatkan kita supaya kita menjadi benih yang murni, menjadi benih yang berguna di tengah-tengah hidup kita, pribadi lepas pribadi. Orang yang percaya harus waspada agar tetap setia kepada Tuhan. Kita sudah setia, maka pada saat ini Allah memberikan kepada kita tanggung jawab yang begitu besar, supaya hidup kita tidak seperti bangsa Israel yang hidup dalam kesia-siaan. Supaya tidak berubah kasih setia Tuhan di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah perjalanan kita yang kita hadapi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu satu yang mau kita yakini, yaitu ketika kita tetap setia kepada Allah, ketika kita tetap setia kepada Tuhan, mengandalkan kesetiaan itu, merasakan kesetiaan itu datangnya dari iman kita masing-masing yang tumbuh bersama dengan iman dan tumbuh di tengah-tengah kehidupan kita, merasakan kemurnian yang kita rasakan. Karena itu kita sudah dipilih Tuhan dan kita sudah merasakan sebagai orang-orang pilihan di tengah-tengah hidup kita, supaya kita benar-benar murni merasakan iman yang sejati di tengah-tengah hidup kita, murni merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang mau berubah di tengah-tengah hidup kita. Aku juga mau berubah, jemaat semua mau berubah, karena kita semua sudah memilih Tuhan yang sejati, yang menyertai kita dalam segala apa yang kita pikirkan. Karena kesetiaan itu juga adalah bagian dari kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita ingat, ketika Allah memberikan kepada kita kehidupan dan menumbuhkan kepada kita satu tunas yang membawa kita kepada pilihan yang sangat luar biasa, maka di situ kita menjadi benih-benih yang murni, yang sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi kita adalah orang-orang yang terpilih untuk merasakan kebaikan Tuhan. Dan di situ kita boleh meyakini bahwa pertolongan Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, karena Engkau tetap setia di tengah-tengah hidup kami, mendampingi kami walaupun banyak persoalan dan juga banyak yang kami hadapi, pergumulan di tengah-tengah hidup kami. Engkau setia mendampingi kami. Berkatilah kami ya Bapa di surga. Berkati kehidupan kami supaya kami
tetap murni, dan kami adalah orang-orang yang terpilih untuk menyembah Engkau. Berkati seluruh kehidupan jemaat. Satu hari ini Tuhan yang mencerai kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan menuntun kehidupan jemaat, dan Tuhan memberikan kesehatan dan juga sukacita bagi kehidupan jemaat. Berkati bangsa dan negara kami, dan biarlah kami boleh menghadapi pandemi 19 ini. Biarlah kami boleh bertahan di tengah-tengah iman kami, menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Berkati kami ya Bapa di surga. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, dan Tuhan memulihkan orang-orang yang berduka, memulihkan setiap orang yang mengalami kesusahan, karena tangan Tuhan menjangkau mereka. Karena itu berkati mereka Bapa, yang dalam kesusahan, dalam bencana alam, dalam kejadian yang bertubi-tubi terjadi di negara kami, di bangsa kami, di tanah air kami ini. Berkati kami ya Bapa di surga. Pertolongan-Mu yang kami rasakan. Karena itu tutup bungkus kami Tuhan di dalam darah-Mu yang kudus itu, supaya kami aman dan tentram. Inilah doa kami yang kami panjatkan. Hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.